Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari kelas 1I, nomor absen 15, NIREM 0301210491, mata kuliah Rekayasa Produk Pertanian. Hari ini saya akan mereview jurnal dengan judul Penambahan Bekatul dan angkek pada produk agar-agar sebagai alternatif cemilan pengikat kolesterol. Latar belakang, bekatul merupakan limbah penggilingan padi yang mengandung serat pangan. Bekatul memiliki kandungan selulosa sebesar 8,7 sampai 11,4% dan hemiselulosa sebesar 9,6 sampai 12,8%. Bekatul juga mengandung senyawa fitokimia yang dapat menurunkan kolesterol, seperti tanin, saponin, flavonoid, dan alkaloid. Angkek juga dapat menurunkan kolesterol. Angkek merupakan beras yang difermentasi oleh kapang Monascus purpureus. Hasil metabolis sekunder yang dihasilkan oleh kapang tersebut yaitu alkaloid, tanin, dan saponin. Radikal bebas merupakan salah satu penyebab terjadinya hiperkolesterolemia. Radikal bebas dalam tubuh menimbulkan stres oksidatif. Pak dan Kim 2011 menyatakan bahwa angkek berpotensi sebagai antioksidan dengan aktivitas sebesar 78,2%. Widerte et al. 2013 menyatakan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak metanol bekatul sebesar 88,84%. Pemanfaatan bekatul dan angkek sebagai pangan olahan masih belum banyak dilakukan. Pembuatan pangan oleh dari bekatul dan angkek perlu dilakukan guna menurunkan prevalensi hiperkolesterolemia di Indonesia. Salah satu pangan olahan yang dapat diproduksi yaitu agar-agar. Agar-agar adalah cemilan yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan kadar serat yang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi besar penambahan serat pada produk agar-agar dengan penambahan bekatul dan angkek. Adanya metabolis sekunder berupa saponin, alkaloid, tanin, dan flavonoid memperkaya senyawa yang dapat mengikat kolesterol pada agar-agar. Kemampuan pengikatan kolesterol oleh bekatul dan angkek pada produk agar-agar belum dilakukan. Pengujian in vitro juga dilakukan untuk mengetahui pengikatan produk agar-agar, bekatul, angkek terhadap kolesterol. Metodologi penelitian. Pengukuran pengikatan kolesterol dilakukan dengan metode Lieberman-Burchard. Metode ini sering digunakan untuk mengukur total kolesterol dan fitokimia jenis steroid dalam tanaman. Pengujian
pengikatan kolesterol berdasarkan Das et al. 2015 dengan modifikasi. Produk agar-agar telah dilakukan pengeringan menggunakan oven vakum atau Lindbergh Blow. Sebanyak 0,5 gram agar-agar kering dilarutkan dengan kloroform hingga konsentrasinya menjadi 1000 ppm. Sebanyak 4 ml larutan dipindahkan ke dalam tabung reaksi bertutup, ditambahkan 1 ml larutan stok kolesterol 1000 ppm. Dihimogenisasikan dengan vortex dan didiamkan pada ruang gelap selama 30 menit. Selanjutnya, masing-masing ditambahkan asam asetat anhidrat sebanyak 2 ml dan 0,1 ml H2SO4 dihimogenisasikan dengan vortex, didiamkan selama 15 menit di ruang gelap dan diukur absorbensinya dengan menggunakan panjang gelombang maksimum. Kloroform sebanyak 5 ml digunakan sebagai belangko. Angkek dihaluskan menggunakan blender, kemudian dilakukan penyaringan. Sebanyak 0,8 gram angkek halus dimasukkan ke dalam 650 air yang telah dipanaskan. Penambahan sodium sitrat berbeda untuk ketiga formula agar-agar, yaitu sebanyak 0,1, 0,2, dan 0,3% untuk sampel 1,2 dan 3 secara berurut. Sodium selanjutnya ditambahkan saccharose 60 gram gula pasir, 7 gram bubuk agar plain, dan 30 gram bekatul sangrai. Campuran dipanaskan sampai mendidih. Agar-agar dituangkan pada cetakan dan didiamkan sampai memadat. Hasil penelitian. Produk agar-agar dengan penambahan bekatul dan angkek dapat mengikat kolesterol. Hal ini ditujukan oleh menurunnya absorbensi sampel dibandingkan dengan kontrol positif, yang menandakan bahwa semakin banyak kolesterol yang terikat oleh ekstrak kloroform produk agar-agar dengan penambahan bekatul dan angkek. Besar pengikatan kolesterol oleh produk agar-agar dengan penambahan bekatul dan angkek sebesar 60,11 kurang lebih 0,9% berdasarkan basis kering atau 13,24% untuk basis basah. Sementara kefir susu sapi dapat menurunkan kolesterol sebesar 31,45%. Wahdania dan Pramono 2012. Sedangkan Widyaningsih dan Desti 2014 melaporkan pengikatan kolesterol oleh liang teh cincau sebesar 52,81% secara in vivo. Kesimpulan. Produk agar-agar dengan penambahan angkek dan bekatul dapat mengikat kolesterol sebesar 60,11 kurang lebih 0,9% BK atau 13,24% BB secara in vitro lebih tinggi dibandingkan dengan produk komersial yang dapat mengeklaim pengikatan sebesar 10%. Pengikatan kolesterol ekstrak angkek dan bekatul diduga karena adanya senyawa metabolis sekunder seperti flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin.
Adanya komponen metabolis sekunder tersebut dapat mengubah struktur kimia kolesterol atau terjadi pengendapan kolesterol. Sekian dan terima kasih penjelasan dari materi saya. Wassalam.